Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1112 Project. Masih bersama saya Gin Abdul Ghani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara integrasi billing MyWiFi dengan WhatsApp Gateway ya. Dan di sini menggunakan WhatsApp pihak ketiga ya. Kita coba buka webnya ya. Di sini saya menggunakan WA Blast. Nah, kenapa menggunakan WA Blast? Karena sejauh ini saya sudah coba beberapa bulan. Alhamdulillah hasilnya stabil ya. Untuk servernya juga bebas, kalian mau pakai server yang mana. Ini website resminya. Kalian bisa register, ambil yang mana bebas ya. Kalau saya sendiri menggunakan server US. Oke, untuk harganya kalian bisa klik ke tab price WhatsApp. Ini yang free ya, ini yang gratis 3 hari, dikasih kuota pesan untuk 1000 pesan. Kalau saya biasa menggunakan yang ini karena ya sesuai kebutuhan. Dalam 1 bulan saya tidak mengeluarkan pesan lebih dari 6.000 bahkan 1.000 juga, kadang nyampe kadang enggak. Khusus untuk yang berlangganan billing MyWiFi bisa menggunakan WhatsApp Gateway pribadi saya, jadi ya itu pakai nomor saya juga, itu gratis, jadi biar saya aja yang bayarnya. Tapi kalau mau menggunakan nomor WhatsApp pribadi ya silahkan kalian registrasi secara pribadi ya, dan berlangganan secara pribadi. Ini paketnya sesuai kebutuhan aja. Kemudian saya login. Oke, setelah login silakan kalian ke, kalau kalian ke menu device ya. Kalian tambah device, silakan scan QR code-nya. Di sini saya setelah scan QR ya. Jadi status WA Blast-nya sudah connected. Kalau disconnect ya silahkan kalian berlangganan dulu. Kalau misal masa uji cobanya sudah habis, kemudian kalian klik scan QR code, nanti ada pop up window baru. Silakan kalian scan. Setelah scan kalian tunggu sekitar beberapa detik atau sampai 3 menit. Nanti setelah connected nanti akan ada reply ke WA kalian yang didaftarkan di sini, akan ada status pesan connected. Kemudian untuk mengetahui token API dan domain URL-nya juga kalian klik icon ini ya, yang gear. Kemudian nanti akan ada token API-nya dan domain URL juga, tapi tidak akan saya buka ya karena ini token API-nya punya saya. Oke, lanjut ke billingnya. Nah, di sini kebetulan billingnya masih menggunakan versi 1.7 yang versi custom ya. Soalnya untuk yang integrasi dengan WA ini saya tidak rilis publik ya, dikarenakan untuk menjaga source code, jadi saya terdata juga siapa yang mendapatkan source code ini, karena kan ada oknum-oknum lah yang menjual kembali harga source code dengan tanpa sepengetahuan kita. Oke, kita menghargai penciptanya aja ya, maksudnya pencipta untuk source code ini ya. Kalian bebas sih kalau mau di custom juga, tapi mohon untuk tidak dijual kembali aja tanpa sepengetahuan kita. Oke, lanjut. Kalian bisa ke menu WhatsApp Gateway. Ini saya ngasal dulu ya. Oh, sorry, kepencet Ctrl S. Oke, dari data token API yang ada di sini, nanti setelah klik ini dan domain URL-nya kalian kopikan ke billing. Ini token API-nya dan ini domainnya. Ini saya menggunakan server yang US ya, berarti ini domain API-nya. Kemudian di sini ada interval. Nah, maksud interval ini untuk menjaga supaya WA kita tidak terblokir. Dikarenakan kalau kita kirim pesan banyak serentak dalam menit yang sama, itu kita akan diindikasikan sebagai robot ya, bukan manusia. Jadi itu akan ada resiko untuk terblokir. Jadi saya buatkan interval. Jadi ini kasusnya jikalau kita mempunyai 120 pelanggan, maka intervalnya kalau dikirim serentak secara bersamaan, dia ada selisih satu pesan itu 1 menit.
Jadi kalau 120 pelanggan kali 1 menit sama dengan 120 menit. Maka untuk mengirim pesan ke 120 pelanggan tersebut akan menghabiskan waktu selama 2 jam ya. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Oke, tapi itu terlalu lama gitu kan. Kalian bisa membuat kloter, tapi kalau kloter itu dibikin contoh 60 pelanggan pertama, kalian dicentang 60 pelanggan pertama, kemudian kirim pesan di menit, contoh di menit 1.00, jam 1.00. Kemudian kalian bikin untuk kloter kedua 60 menit pertama, 60 menit 60 pelanggan kedua, kloter kedua kalian eksekusi di menit 1 lebih 10, jadi jam 1 lebih 10 menit gitu. Jadi kan tidak akan menghabiskan 2 jam, tapi akan menghabiskan selama 1 jam, karena kan itu per dua kloter. Yang pertama 1 jam 1.00 akan selesai, berarti jam 2.00. Ini itu untuk pelanggan kloter pertama. Untuk kloter kedua misal eksekusi di jam 1 lebih 10, maka akan selesai di jam 2 lebih 10. Kan itu bisa lebih menghemat waktu juga kalau kalian nanti di menu tagihannya dicentang pelanggannya per kloter gitu kan. Tapi itu kondisional, silahkan kalian bisa disesuaikan aja. Misal requestnya mau serentak gitu, ada 100 pelanggan dalam menit yang sama, ya bisa-bisa saja, tapi resiko keblokir akun WA-nya saya tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya dikasih alternatif untuk interval sama yang kloter tadi. Oke, di sini ada kirim tagihan ketika dibuat. Nah, ini berfungsi ketika tagihan dibuat, baik itu dibuat manual satu persatu di menu tagihan belum bayar atau sudah bayar, atau di tagihan semua ya. Berfungsi juga untuk ketika kita generate, kita bikin tagihan di menu tagihan bulan ini yang dicentang ya, disimpan berdasarkan yang dicentang, generate selected, atau ketika kita bikin tagihan otomatis yang di apa? Yang di schedule. Kalau di versi 1.7 ke atas itu ada schedule untuk create tagihan otomatis. Nah, itu juga berfungsi juga. Nah, kemudian lanjut ada kirim ketika pembayaran diterima. Ini akan berfungsi ketika kita ubah status tagihan dari yang belum bayar menjadi sudah bayar. Berfungsi juga ketika kita otomatis menggunakan payment gateway. Dan payment gateway juga di sini saya tidak dijelaskan karena itu versi yang custom. Silahkan yang mau custom bisa kontak langsung aja di Telegram @gingenabdugoni. Kemudian kirim tagihan ketika jatuh tempo. Ini juga ada nanti di schedule, ketika schedule-nya diaktifkan ya kalau yang menggunakan fitur ini. Kemudian pengingat sebelum jatuh tempo. Misal tagihannya jatuh tempo itu tanggal 20, maka di tanggal 18 ketika schedule-nya diaktifkan, maka dia akan mengingatkan kembali kepada pelanggan bahwa akan jatuh tempo 2 hari ke depan gitu kan. Oke, lanjut di sini kita ini vendornya WA Blast, sebenarnya bisa diganti juga. Silahkan kalian kontak aja mau menggunakan WA Gateway yang mana, nanti kita akan coba integrasikan, asalkan dokumentasinya lengkap ya. Dan saran saya ada yang menggunakan fitur schedule. Kemudian lanjut di nomor tujuan ya, ini untuk testing ya. Ini formatnya bisa 0 atau 628. Ini pesannya, kemudian kirim, nanti akan otomatis ketika berhasil akan otomatis mengirim pesan dan mengurangi kuota. Oke, lanjut di sini untuk mengecek kuota yang tersisa. Sebenarnya saya belum dibuatkan di sini, tapi di sini ada di menu pelanggan kirim pesan. Nah, ini statusnya connected ya. Ini otomatis ngambil dari WA Blast-nya, kemudian ini sisa kuotanya. Nah, ini sisa kuotanya untuk paket A tadi 6.000 pesan, dikarenakan saya kemarin bayar sebelum jatuh tempo, maka kuotanya itu otomatis bertambah. Karena sebelumnya kuota saya itu sisa 5.000 karena saya nggak terlalu menggunakannya, hanya sebagai testing. Ketika saya perpanjang, kuotanya otomatis nambah 6.000. Ini expirednya masih lama juga. Oke, di sini ada kirim pesan WhatsApp satu persatu. Contoh kita akan kirim pesan ke pelanggan 2. Hai name. Ini bisa otomatis ya. Jadi otomatis ngambil data dia ya, nomor layanan, atau kita coba kirim.
Nah, kuotanya otomatis berkurang ya. Kemudian lanjut di sini kita bisa kirim pesan by status pelanggan. Ini agak lama, agak delay, ditunggu aja, nanti akan ada notif juga. Bisa kirim pesan berdasarkan pelanggan yang aktif. Misal mau input ini pelanggan yang aktif, maksudnya aktif menggunakan layanan kita ya, bukan aktif di Mikrotiknya, karena ini belum integrasi dengan Mikrotik. Yang udah integrasi Mikrotik ada lagi nanti. Di sini pelanggan yang aktif kita bisa kirimkan notifikasi untuk info gangguan ya. Jadi akan dikirim ke semua pelanggan yang statusnya aktif. Misal ada info akan ada perbaikan untuk besok hari gitu, sekitar jam sekian sampai selesai. Kalian bisa kirim di sini, ini serentak ya untuk pelanggan yang aktif, non aktif, menunggu dan semua pelanggan. Oke, lanjut di sini kita juga bisa mengirimkan pesan berdasarkan pelanggan yang oh iya, pesan yang tadi belum nyampe ya, dikarenakan sorry HP-nya jauh, HP-nya lagi di charger, tapi pesannya terkirim. Di sini contoh kita ada coverage area, contoh ada kasus area ini, area 1 ini ada gangguan, jadi untuk pelanggan yang ada di area 1 akan ada notifnya, kemudian di area 3 juga. Jadi ini bisa kirim berdasarkan satu persatu. Nah, jadi ini contoh tadi kasih ya, ini kuotanya udah berkurang, otomatis pesan terkirim. Ini HP saya lagi jauh, tadi saya ke atas dulu, mungkin di sana lupa. Oke, ini area 1, area 2, area 3 udah ya. Kemudian untuk WhatsApp Gateway kayaknya udah segitu ya. Oh iya, di menu tagihan. Nah, di menu tagihan kita bisa kirim tagihan ini nih. Ini tagihan, nah, yang maksud tadi saya yang di selected untuk kloter pertama, misal ini ada 60, kirim tagihan yang dipilih. Kemudian ini kloter 2 60 lagi, kirim tagihan yang dipilih. Maksudnya ini ya. Jadi kita bisa kirim berdasarkan di sini. Kemudian bisa kirim juga di di klik sini ya. Ini coba toh ke pelanggan 2, kita coba kirim lagi. Tuh, ini berkurang lagi ya. Nah, itu dia HP saya, agak jauh. Kita kirim lagi. Mudah-mudahan kedenger ya. Nah, ini pesannya udah terkirim ya. Kemudian di sini juga ada kirim tagihan massal. Ini maksudnya yang berada di tagihan. Kalau di sini ini bisa kirim massal pesan-pesan kita seperti pesan biasa untuk info gangguan, info suruh bayar atau apapun berdasarkan yang tadi ya, status pelanggan ataupun coverage pelanggan. Kalau di sini di menu tagihan, kirim tagihan massal, ini yang berkaitan dengan tagihan. Ini ada formatnya, otomatis kalian bisa diedit dulu. Nah, ini sebenarnya di menu tadi ya. Di menu di menu WhatsApp teks WhatsApp di template, nanti terakhir aja kita bahas. Nah, di sini untuk tagihan pelanggan yang aktif untuk bulan Oktober tahun 2021 yang masih ada nunggak tagihan, kita bisa kirim ini serentak. Kemudian ada juga pelanggan nonaktif. Maksudnya ini pelanggan nonaktif ketika dia sudah berhenti berlangganan tapi dia masih mempunyai hutang tagihan di periode-periode sebelumnya. Maka dibuatkan yang ini ya, maka dia akan teringatkan kembali, oh, dia itu punya tunggakan loh, walaupun dia udah berhenti berlangganan. Oke, lanjut sekarang kita ke menu WhatsApp Gateway lagi. Ini tokennya saya hide dulu ya. Ini teks WA-nya di sini ya. Nah, ini ada formatnya, ada template-nya, kalian bisa diedit. Nah, ini pembayaran ketika dikirim tagihan, ini ketika diterima, ini ketika pengingat 2 hari sebelum jatuh tempo. Ini kan akan jatuh tempo pada tanggal. Oke. Ini info jatuh tempo, ini kirim user ketika tambah pelanggan. Oh, ini nanti kirim user dan password. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan integrasi billing MyWiFi dengan WhatsApp Gateway.
pihak ketiga dari weablast.com.